Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siman. Saya di sini mempresentasikan makalah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Orde Baru. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Di sini saya membahas pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Sejak ditumpasnya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Orde Baru adalah sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan demikian, Orde Baru bukan merupakan golongan tertentu, sebab Orde Baru bukan berupa penyelewengan fisik perubahan Orde Lama sebelum 30 September 1965 ke Orde Baru berlangsung melalui kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut Angkatan 1966. Para pemuda itu bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau bisa disingkat KAMI, yang memegang peranan penting khususnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam atau bisa disingkat HMI yang amat kuat serta mempunyai hubungan yang tidak resmi dan organisasi Islam lainnya. Selanjutnya, kalau dituntut ke belakang, memang sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik. Pendidikan agama dan sistem pendidikan nasional melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945 sampai 1989. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum. Untuk mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan sehingga menjadi lahan subur tempat peresmian generasi baru. Artinya, pendidikan Islam harus mampu membedakan akar peserta didik dari semua kekangan dan belenggu, membangkitkan indera dan perasaan anak didik sebagai sarana berpikir, membekali ilmu pengetahuan. Di samping hal itu, peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara integrasi dalam sistem pendidikan nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal. Pasal yang pertama ialah pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri. Yang ketiga, pasal 10. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan, agama, nilai budaya dan moral keterampilan. Selanjutnya, pasal 11. Pasal 11 ayat 1. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejujuran, keagamaan, kedinasan, akademik, dan profesional. Selanjutnya, pasal 39 ayat 2. Isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan. Pasal 47. Ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Selanjutnya, bagian poin kedua, pengintegrasian pelajaran agama dan pelajaran umum. Integrasi merupakan pembaruan sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas. Pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integrasi pelajaran.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Salah hilap dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.